rajin ngumpulin tugas di daringku nih. Bayang pun tadi yang aku kasih, tadi yang aku kasih dikumpulin sekarang. Baru tadi. Seneng banget nih. Kalau semua Coba. anak kayak gini ya. Ini berapa anak nih yang mau ngumpulin langsung siang-siang kayak gini? Ya 5 sampai 10 lah, tapi dari 20 orang. Setidaknya bisa jadi adem-adem gurunya. Iya, betul sekali. Untuk koreksi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sina dalam serial Poles, Podcast Lesehan. Nah, siang hari ini kita akan ngobrol tentang pembelajaran daring di ABSP, Asalam Boarding School Pekalongan. Seperti apa asiknya? Yuk kita simak. Saya sudah bersama 2 orang narasumber dari ABSP. Siapa beliau? Beliau adalah Ustadzah kece-nya ABSP. Nah, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ada Ustadzah Syakiroh. Beliau biasa disapa Ustadzah Syaki. Amanah beliau adalah Waka Kurikulum di ABSP sekaligus sebagai guru IPA. Wah, keren banget ya, nanti pasti akan banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Kedua, ini juga salah satu guru senior di ABSP. Beliau adalah Ustadzah Vita Sofia. Nah, beliau karena mengampu mapel bahasa Inggris, anak-anak biasa menyapa dengan Mem Vita. Nah, beliau berdua ini jelas banyak pengalamannya, banyak juga keteladanannya. Jadi insya Allah hari ini kita akan sharing bareng beliau tentang KBM daring di ABSP. Halo Ustadzah, gimana nih kabarnya? Kayaknya lagi pada sepaneng banget ngeliatin HP fokus dari tadi. Apa sebenarnya lagi chatting atau lagi ngoreksi tugas atau lagi komunikasi sama siswa? Semuanya kali ya? Semuanya. Plus lagi ngadem. Oh, lagi ngadem. Kenapa ngadem? Boleh dong sharing pengalamannya selama daring ya. Kita sudah daring 8 bulan. Lama juga ya? Wow, lama banget, sudah hampir 1 tahun Nggak ya. kerasa. Itu tentu saja pasti banyak tantangannya, banyak kendalanya pasti ya. Nah, boleh dong Ustadzah Syakiroh bisa sharing sedikit gimana selama ini pembelajaran daring di ABSP. Silahkan. Bicara tentang pandemi, bicara tentang pembelajaran efektif, memang sebenarnya pandemi ini memberikan banyak hikmah bagi kita ya. Kalau kita mau melihat dari sisi lain dibandingkan kalau mungkin keseharian ya ini tadi ya banyak pusing, berkeluh kesah dan sebagainya gitu. Cuman memang ketika kita mampu melihat lebih jauh gitu, pandemi ini memang mengajarkan banyak hal kepada kita, terutama Banyak kita sebagai guru gitu ya, luar banyak biasa. pembelajaran yang kemudian 8 bulan ini memang luar biasa gitu. Bagaimana menghidupkan sekolah di rumahnya masing-masing gitu, di rumah masing-masing, dan kita sebagai guru pun gitu terus berpacu untuk kemudian memberikan pembelajaran yang efektif bagi anak-anak gitu. Nah, kita di sini juga bagaimana juga menyusun program-program di sekolahan agar bisa diterapkan di rumah masing-masing, sehingga mereka walaupun di rumah gitu tidak kemudian hilang semua aktivitasnya yang biasanya di sekolah, tapi mereka bisa juga gitu menerapkan apa saja yang selama ini dilakukan Sudah di sekolah, ya. itu di rumahnya masing-masing juga gitu. Hanya pindah tempat saja. Pindah tempat, pindah lokasinya saja nih. Semua aktivitas yang dulu dilakukan di sekolah kemudian dirumahkan gitu kan, nggak cuma belajar, nggak cuma dulu nggarap tugas pas libur semester aja, tapi sekarang bahkan mereka menerima materi, menerima tugas, semuanya dilakukan di rumah. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini adalah biar daring nggak garing. Nah, boleh dong share pengalamannya mungkin ke Mem Vita ya. Gimana selama ngajar daring 8 bulan? Apakah anak-anak merasa bosan? Kelihatan nggak Mem? Biasanya kan kalau daring kelihatan ya, siswa pada males atau malahan pas lagi jimit pada nggak mau nyalakan kamera. Wah, itu apakah itu sudah menjadi ciri-ciri bahwa wah ini anak-anak pasti bosen nih gitu kan? Gimana Mem? Sebenarnya kalau tidak nyalain kamera tidak jadi indikasi yang seperti itu sebenarnya ya. Iya. Mungkin nggak semuanya seperti itu ya. Kehadiran mereka justru yang kita inginkan gitu ya. Dan ketika kemudian mereka hadiri jimit, kemudian melaksanakan tugas,
dan mengumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati, sebenarnya itu sudah bikin kita para guru senang sih. Cuman memang karena kan anak-anak di rumah dengan kondisi yang macam-macam gitu ya, tidak semua kemudian bisa on time seperti itu. Nah akhirnya jadi kepikiran nih para guru, ini misalnya kalau lebih dari 50% mungkin masih adem lah ya, baru, tapi kok ini udah waktunya kok baru cuma sekitar berapa Baru orang sedikit saja yang mengumpulkan gitu. ya. Akhirnya kan jadi guru tambah pikiran nih, aduh jangan-jangan apa kemarin materinya belum nyampe dan lain nyampe, sebagainya. nggak Akhirnya paham kita gitu ya perlu siswa japri kan, ini gimana kemarin gini-gini, dan ternyata guru-guru yang lain mungkin juga mengalami hal yang sama. Akhirnya anak-anak mungkin di rumah ada yang merasa, waduh tugas lagi Iya, akhirnya kan betul. kita perlu memutar otak nih, biar gimana caranya agar anak-anak tetap enjoy di rumah dengan daring kita. Oke. Dan gimana sih biar kemudian kita punya trik agar anak-anak itu minimal hadir di Jimit, Oke. kemudian minimal tugas-tugasnya hadir tidak ikut terbengkalai. KBM ya, minimal Iya. menyimak kita saat Iya, menjelaskan betul gitu sekali. ya. Nah, gini teman-teman, selama daring ini seakan-akan siswa itu sangat antipati dengan kata-kata tugas ya. Iya, Jadi mereka itu tugas. setiap pertemuan KBM ada beberapa siswa yang selalu bertanya, hari ini ada tugas nggak Ustazah? Jadi mereka fokusnya langsung nanya ada tugas Tugas, atau ya. enggak gitu. Padahal kita baru menyampaikan materi gitu kan. Mem Vita ya, kita sebagai seorang guru kita pasti butuh memberikan tugas kepada siswa. Sebagai apa? Sebagai tolak ukur apakah siswa itu paham atau belum dengan materi yang sudah kita berikan. Padahal sebagai siswa mereka merasa justru tugas itulah yang menjadikan KBM terasa sangat-sangat mengesalkan atau memberatkan gitu kan. Nah dari Mem, apakah ada trik khusus saat memberikan tugas atau Mem sendiri menurunkan grade tugasnya? Misal nggak semua bab atau nggak semua KD diberikan tugas atau gimana Mem? Iya. Alhamdulillah yang kemarin sempat alami sendiri ya. Pertama ketika mengerjakan tugas itu kita jangan memberikan tugas full anak harus dikerjakan sendiri. Kan mereka berarti ketika di rumah ngerjain sendiri, ya mungkin ada yang dibantu orang tuanya, Bantu orang itu kan tua, ya. subhanallah ya, tapi kan ada yang kemudian mereka mandiri. Nah, oleh karena itu sebelum menuju ke sana kita coba ngerjain bareng-bareng dulu, tapi hanya sebagian, dan di situ dikasih reward anak-anak yang langsung bisa menjawab. Langsung bisa menjawab. Misalnya untuk misalnya nomor 1 gitu, ayo siapa yang bisa menjawab, misalnya dalam satu kali pertanyaan ada berapa orang menjawab. Kalau saya itu mau menuliskan namanya di samping jawabannya, jadi di situ diketikan pakai langsung representing ya. di apa namanya Google Meet itu. Google Meet langsung ya, presenting gitu ya. Kalau misalnya kita merasa bobot tugas ini tidak terlalu besar gitu ya, kita ngerjain bareng-bareng dalam satu pertemuan dengan semua yang hadir di Jimit sekali pertemuan itu sampai 50%. Wow, Nah, Masya jadi Allah. 50%-nya silakan dikerjakan sendiri, tapi itu sangat mudah dan mereka bisa mengerjakan segera pakai tulisan tangan, kemudian langsung difoto dan dikirimkan. Oh, saat itu juga ya. Jadi berarti kalau Mem Vita salah satu triknya adalah mengerjakan bareng-bareng dulu via Jimit ya, online live langsung. Baru nanti 50% soal lainnya mereka mengerjakan sendiri di rumah gitu. Oke, itu pengalamannya Mem Vita ya, salah satu trik agar siswa tidak merasa bahwa tugas itu memberatkan gitu ya. Nah, sekarang kalau tentang pelajaran IPA nih ya, IPA kan salah satu pelajaran yang bukannya tidak disukai ya, tapi itu menjadi pelajaran yang tantangan bagi siswa, mungkin gitu ya Ustazah ya. Nah, apakah ada tantangan sendiri dan bagaimana tips atau triknya Ustazah Syakiroh dalam membuat KBM agar tidak ada garing gitu? Ya. Memang ya IPA mungkin bareng dengan matematika itu jadi Satu momok rumpun ya, jadi momok bagi jadi siswa. momok bagi siswa. Padahal aku Oke. seneng IPA loh. Nah, ini kalau yang suka gambarnya, beda Yang gitu. suka ya suka, Kalau yang suka nggak betapa menikmatinya gitu. Oke, Masya Allah. Dan tantangan juga bagi kita ketika kemarin begitu pandemi awal gitu, beberapa topik itu adalah tentang fisika gitu, tentang fisika gitu. Sampai 8 bulan ini pasti ada fisika, ada biologi gitu Bab ya. yang harus ketemu gitu Ya, ya biasanya bab yang ya. ketemu saja kadang kita perlu cari cara banyak untuk kemudian bisa memahamkan itu. Apalagi nggak ketemu Nah, gitu paling ya. nggak ketemu. Nah, biasanya yang kemudian kemarin yang sudah kami lakukan dalam proses pembelajaran daring ini sehingga kemudian tidak terkesan garing, untuk mapel-mapel yang memang bisa untuk dilakukan praktek di rumah gitu. Kita memberikan contoh. Jadi memang lebih ke arah pembelajaran kontekstual gitu ya. Ya. Misalkan kemarin ada tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oh
Nah, mereka diminta untuk kemudian, kan mereka kalau di dalam rumah terus kan juga bosen gitu ya, ngadep laptop, ngadep HP gitu ya. Daripada mata mereka terus atap screen gitu. Pegel gitu kan. Jadi kita ini sebagai aktivitas alternatif kegiatan mereka di rumah juga gitu. Ya, penugasannya apa itu? Penugasannya kita yang kemarin kami berikan itu adalah mereka menanam yang memang memanfaatkan bahan-bahan sisa yang ada di rumah. Yang biasanya jadi limbah gitu ya? Ya, biasanya dibuang saja begitu jadi limbah. Contohnya apa itu, Ustazah? Ini bagian ujung atau apa ya, kalau bahasa Jawanya mungkin bonggol gitu ya. Pangkal, pangkal akar dari daun bawang gitu ataupun kangkung. Nah, itu diajarkan kita menanam pakai hidroponik gitu. Kemudian mereka mengamati perkembangannya. Laporannya sudah kami buatkan gitu. Jadi guru sudah memuatkan susunan format laporan, ya. Susunan format laporan sudah disampaikan di Google Classroom ya, karena sekolah ABSP kan juga pakai Google Classroom juga untuk pengumpulan materi dan sebagainya. Kemudian proses menanam mereka pun mereka harus mendokumentasikan dan dilaporkan. Nah, ini luar biasa juga dalam proses pengumpulan dokumentasi gitu. Ternyata sisi kreatif anak itu terlihat gitu. Jadi seni fotografinya jadi muncul seni fotografi, seni gitu. Media sosialnya mereka pun akhirnya isinya bermanfaat. Media sosial berarti diposting ya di Instagram. Diposting di Instagram. Beberapa bahkan memakai pakai TikTok. Wow, mantap. Ternyata TikTok itu tidak selamanya negatif ya kalau digunakan anak-anak ya. Bagaimana kita juga bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai sarana untuk media pembelajaran juga. Iya, Masya Allah, betul sekali. Itu juga saya alami sendiri ketika di Mapel PAI. Saya selaku guru PAI juga ada beberapa tugas yang memang kita mengarahkan agar siswa itu pandai bersosial media dengan baik, terutama menunjukkan akhlak yang baik. Jadi di postingan-postingan mereka di Instagram itu butuh ada postingan baik yang berisi nasihat yang itu merupakan karya mereka sendiri. Nah, itu keren banget seperti yang dilakukan Ustazah Syakirah tadi ya. Bahkan TikTok juga ya, luar biasa. Bentuk syiar ya. Iya, betul syiar bahwa TikTok itu nggak selamanya negatif kalau digunakan anak-anak, bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik. Oke. Terus bicara tentang media pembelajaran, sebetulnya antara WhatsApp, Google Classroom, Jimit gitu yang ideal atau efektif menurut Ustazah Syakirah apa? Atau yang gini, di antara media itu yang paling membuat siswa itu antusias agar siswa nggak garing, nggak bosan, itu yang mana biasanya? Ya, dalam penggunaan media juga sebenarnya kita yang di sekolah pun trial ya, mencoba-coba gitu ya. Di awal yang memang yang paling bisa digunakan dan dekat sama anak-anak itu kan WhatsApp gitu. Betul. Dan WhatsApp pun sampai sekarang akhirnya tetap kami gunakan. Cuman karena evaluasi di depan ketika baru pertama kali pandemi, setelah itu kemudian begitu banyak chat, akhirnya materi menumpuk dan tertumpuk chat yang lain gitu ya. Akhirnya anak-anak yang kemudian mungkin baru masuk di akhir-akhir tenggelam chatnya dan sebagainya. Maka kemudian kita juga menggunakan platform lain seperti Google Classroom gitu. Google Classroom ini dipakai juga tujuannya untuk sebagai dokumentasi dari semua materi gitu ya. Semua materi itu jadi terdokumentasikan secara rapi, urut ya. Jadi walaupun baru masuk terakhir-akhir misalkan karena HP digunakan orang tua gitu, mereka masih bisa kemudian untuk mengaksesnya. Nah, selain itu kita juga menggunakan Google Meet ya, Memvita ya, Google Meet yang memang itu sebagai sarana juga kita berinteraksi secara langsung melihat benar-benar live santri-santri kita seperti apa kondisinya di jarak jauh sana. Kalau Google Meet anak-anaknya pada nyalakan kamera semua nggak? Nah, itu itu memang belum tentu. Bagaimana memang usaha kita yang luar biasa ya, meminta mereka untuk kemudian meng-on-kan kamera gitu. Memang mungkin tidak 100% semuanya menyalakan kameranya gitu, tapi paling tidak ketika mereka masih merespon ketika kita berbicara gitu, itu sudah luar biasa mungkin ya, dalam kondisi luar biasa mereka mau hadir di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Oke, berarti alhamdulillah ya saat Jimit tetap ada siswa-siswa yang tetap menyalakan kamera tanpa diminta gitu ya, tapi tetap ada yang meskipun sudah disuruh nggak mau gitu, kita nggak tahu alasannya minimal apa. ada orangnya. Nah, minimal ada orangnya, dan ketika kita tes, Mas dijawab nggak? Oh, dijawab, berarti masih di depan laptop atau HP. Memang luar biasa menggunakan Jimit, tapi memang mau nggak mau tetap ada materi yang harus dijelaskan lewat Jimit gitu ya Ustazah ya, betul. agar bisa memahamkan. Jadi kalau di ABSP
tetap menggunakan WhatsApp group, tetap menggunakan Google Classroom untuk mendokumentasikan materi dan penugasan secara rapi, menggunakan Jimit juga gitu ya. Dan kalau ustadzah yang lain atau ustadz yang lain menggunakan media apa lagi ustadzah? Maksudnya apakah mereka hanya memberikan materi melalui slide PowerPoint aja atau video-video yang biasa aja? Karena banyak siswa yang merasa bosan juga kadang menyimak materi dari guru-gurunya, itu gimana ustadzah? Ya, jadi untuk media pembelajaran sendiri pun gitu, ini menjadi poin penting kan dalam pembelajaran. Maka sekolah pun untuk membekali para guru gitu, biar tidak kemudian monoton hanya PPT PowerPoint gitu. Apalagi PPT PowerPoint tanpa dijelaskan, anak-anak akan bosan sendiri dan nggak paham apa isinya. Nah, beberapa guru-guru memang membuat PPT ini menjadi sebuah video. Jadi mereka membuat video-video pembelajaran gitu, baik menggunakan PowerPoint ataupun media pembelajaran lain, aplikasi-aplikasi lain kayak Bandicam, Vimora gitu. Dan yang terakhir baru kemarin kita belajar bareng itu adalah pembuatan komik gitu. Karena anak-anak mungkin kan kalau baca komik lebih menarik, seneng gitu ya, lebih colorful, gitu, nyata gitu. Sehingga proses mereka melihat materi itu menyenangkan bagaikan membaca komik. Jadi memang terus ya garing gitu ya. Biar nggak garing, biar kita ngasih materi itu ya nggak monoton kemudian isinya tulisan saja, yang kemudian mereka membaca itu sudah pusing semenit sudah bosan tidak dibaca gitu. Udah nggak fokus ya. Dan guru-guru pun mengupload video-video ini di YouTube. Jadi akhirnya banyak nih artis-artis YouTube dadakan yang diproduksi oleh ABSP. YouTuber dadakan yang followers subscribernya sudah banyak, likersnya sudah banyak banget, luar biasa. Memang pandemi menuntut kita untuk lebih profesional dan belajar lebih betul-betul ya. Oke, terakhir ini buat Mem Vita. Kan banyak juga ya siswa yang kadang mengeluh atau sengaja nggak read chatnya gurunya gitu kan. Kadang kalau saya baca-baca berita, kenapa? Oh ternyata gurunya kalau ngechat itu selalu isinya tagihan tugas. Jadi guru itu selalu ngejar-ngejar, sudah belum mas, sudah belum mbak gitu kan. Nah gitu kan benar-benar membuat siswa jadi terasa terbebani gitu ya. Nah kalau Mem Vita sendiri ada nggak sih tipsnya Mem Vita membangun hubungan personal dengan siswa, jadi nggak melulu ngomongin tugas aja gitu. Mulai dari KBM mungkin ya, ketika kita membuka kelas kan pakai WA dulu tuh. Nah kalau saya sendiri memanfaatkan emot yang ada di WA grup itu, jadi WA banyakin emot-emot gitu ya, biar intinya mewakili bahwa kita lagi ceria hari itu gitu kayak gitu. Jadi biar mereka tambah juga stiker-stiker lucu gitu ya, tambah stiker-stiker ya zaman sekarang. Iya, dan saya kemarin sempat lihat yang Ustazah Syakira maupun Miss Arut itu pakai ini loh. Ketika intro anak-anak diminta untuk menyampaikan motivasi singkat gitu. Lucu-lucu juga sih, maksudnya keren wow, lumayan nih in English maupun yang bahasa Indonesia. Jadi anak-anak pun jadi membaca pesan-pesan yang membangun dari teman-temannya kayak gitu juga punya pengaruh ke mereka, pengaruh positif ya. Kemudian setelah itu ketika memang saatnya mengumpulkan tugas dan sebagainya, kita bisa menyemangati mereka dengan misalnya memperlihatkan kok teman-temannya sudah pada ngumpulin ini, terus kendalanya apa nih kayak gitu disampaikan dan nanti bisa didiskusikan di pas Jimit kayak gitu. Kalau misalnya mereka yang ini susah Ustazah gini, ayo kita kerjain bareng sekarang kayak gitu. Tapi ada nggak sih siswa yang merasa kesulitan nggarap tugas, bukannya tanya japri gitu, atau malahan mereka itu kayak kabur dalam tanda kutip, jadi sengaja menghindari dicat gurunya gitu? Gitu ada nggak? Kalau selama ini sih saya sendiri kalau misalnya japri ke anak gitu ya, misalnya kok jarang ini, ternyata anaknya memang sakit kayak gitu. Ternyata emang ada kendala ya. Dan kalau misalnya anaknya tidak respon, biasanya kita kan bisa menghubungi orang tuanya, bisa aja kan nomornya beda. Terus hubungin orang tuanya ya. Memang kalau masalah tingkat kejenuhan ya kita bisa maklumi ya, anak-anak kan berarti menghadapi ini sendiri seperti itu. Nah bagaimana kita kemudian membuat mereka itu yakin bahwa masih akan ada peluang untuk istilahnya walaupun mungkin tidak harus seideal yang kita inginkan, tapi mereka sudah berusaha untuk kemudian menjawab ya beberapa pertanyaan seperti itu. Dan yang pasti kalau kita say hello mungkin nggak langsung ke tugas kayak gitu, karena kan mungkin mereka juga ada banyak yang harus kerjakan di rumah, tidak kemudian bahkan kalau di rumah itu bisa dikatakan mungkin lebih sibuk daripada di sini. Di rumah harus megang adiknya, nyuciin apa dan orang tua gitu ya. Iya, kayak kemarin beneran saya ngalamin lagi Jimit, adiknya itu ngerusui. Oh gitu, jadinya belajar di rumah pun tantangan ya, tantangan buat siswanya. Oke.
Berarti kalau Mem sendiri untuk membangun hubungan personal sama siswa, sering nggak sih kayak chat-chat pribadi sama siswa? Atau misal kita bikin status nih, siswa ngelihat nggak? Atau mungkin siswa yang bikin status, kita yang lihat, kita komen-komen apa gitu, pernah nggak Mem? Untuk membangun hubungan personal sama siswa? Kalau saya lebih ke ini ya, misalnya kalau mereka kemudian berbuat yang bagus ketika di KBM, saya kasih entah like atau dan sebagainya, respon positif gitu ya, seperti itu. Dan yang lucu-lucu gitu, intinya biasanya walaupun digituin tuh mereka jadi wah aku bagus nih kayak gitu, karena dilihat teman-temannya juga respon yang baik gitu ya. Masya Allah. Mungkin Ustazah Sina juga punya ini kalau saya pribadi. Kalau saya insya Allah tadi sudah diwakilkan Ustazah Syakiro dan Mem Vita. Memang betul sih ya, gimana caranya agar siswa itu tidak antipati terhadap chat gurunya yang dikira mau nagih tugas gitu. Jadi memang perlu banget ya teman-teman sekalian, kita ngobrol sama siswa sebagai seorang teman mungkin begitu ya selama daring, karena mereka memang betul merasa tertekan. Kalau kita berpikir kita hanya memberi satu tugas dan itu ringan, padahal siswa itu mendapatkan tugas begitu dari semua guru, semua mapel. Jadi kita bilang cuma satu loh mas, mapelnya ada 10 kok, gimana? Semuanya menagih. Jadi memang betul, jangan sampai chat-chatnya kita ke siswa itu hanya berisi tagihan tugas, jangan sampai kasihan siswanya gitu ya. Oke, itu mungkin dari Mem atau Usyaki ada tambahan yang mau disampaikan terkait gimana biar pembelajaran kita nggak garing atau nggak memusingkan bagi siswa? Mungkin ini ya, karena kita kan SIT ya, dalam pembelajaran kita kan juga tidak monoton materi. Iya betul. Di situ ada muatan Islami yang perlu kita masukkan ke sana dengan smooth kayak gitu ya. Dan misal untuk opening maupun closing kayak gitu. Jadi ketika sudah selesai belajar itu anak-anak jadi adem gitu, ada gitu, iya Nabi juga pas zaman kayak gini juga, tapi mungkin dalam konteks yang berbeda. Tapi seperti waktu pas passive voice itu kan alhamdulillahnya kok nemu hadis yang kalau mau disayang ya harus sayang kayak gitu sih. Nah itu kan disapa itu pas banget pas lagi mau menyampaikan tentang gitu itu ya. pasif. Jadi oke lah. Jadi harus pintar-pintar nyari kaitannya gitu ya Mem ya, terutama dikaitkan juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak semuanya teoritis banget gitu. Dari Usyaki ada tambahan nggak? Dan memang gitu, ini sebenarnya masa pandemi seperti ini guru itu kan benar-benar merdeka belajar kalau istilahnya dari Mas Menteri ya gitu. Merdeka belajar, dan di sini ini kesempatan gitu bagi kita sebagai seorang guru gitu, yang tidak kemudian dikejar untuk menuntaskan sebuah kurikulum juga gitu. Di SMITA Salam sendiri pun guru-guru memang diberikan kebebasan untuk menambah kompetensi-kompetensi dasar yang lain gitu, yang itu bisa saja berkaitan dengan kecakapan hidup mereka gitu. Contoh misalkan dalam pembelajaran PJOK nih kemarin gitu, PJOK menambahkan pembelajaran tentang permainan-permainan tradisional gitu kan ya, ada layang-layang dan sebagainya gitu. Atau kemarin di prakarya pun mereka bagaimana mengolah makanan bergizi bersama orang tua mereka di rumah. Jadi memang ini bagaimana kita dituntut untuk kreatif memberikan sebuah pembelajaran yang itu menambah skill bagi para siswa. Ini kesempatan bagi kita sebagai seorang guru dalam kondisi pandemi seperti ini, ketika kita juga tidak dituntut untuk menuntaskan sebuah kurikulum, tapi kita juga diminta untuk selalu mendampingi anak, mendidik anak, sehingga proses KBM pun bisa ditambahkan dengan materi-materi ataupun KD-KD yang tidak berkaitan dengan ini ya, silabus awalnya gitu. Intinya bahkan, ada kaitannya dengan meningkatkan skill, meningkatkan ada skill, nilai-nilai kehidupannya di situ ya. Betul, kecakapan hidup keluarga gitu. Bersama keluarga. Contoh misalkan kalau di PJOK ini kemarin gitu, PJOK itu tidak ada tentang permainan tradisional gitu. Nah, agar mereka juga nggak bosen di rumah gitu, tidak hanya pegangan gadget gitu. Maka kemudian guru PJOK di sini juga menambahkan tentang permainan tradisional semacam layang-layang gitu. Kan menuntut untuk bergerak juga ya, sebagai alternatif juga. Ya, biar mereka nggak tiap hari mainannya gadget aja, betul banget ya. Atau memasak gitu, di prakarya juga masak yang kemudian dihidangkan untuk keluarga. Ini kan juga membangun akhirnya interaksi mereka dengan keluarganya mereka di rumah masing-masing. Jadi gitu, ada nilai-nilai kebaikan di situ poinnya berarti ya. Anak-anak belajar tentang permainan tradisional, anak-anak belajar untuk menyajikan makanan bagi keluarga. Bahkan ada yang kemarin tuh kalau nggak salah ada yang
masaknya itu bareng sama orang tua gitu loh. Yeah, Jadi betul. membangun kedekatan personal antara anak dan orang tua di rumah. Jadi luar biasa. Nah, teman-teman, memang betul banget selama pandemi ini kita sebagai guru juga kita memang merdeka mengajar juga sekarang ya, nggak cuma siswa aja, tapi kita juga betul-betul dituntut untuk berpikir lebih, berpikir jauh ke depan. Gimana caranya pembelajarannya tersampaikan, materinya tersampaikan, tapi siswanya nggak bosen dan bisa menyenangkan. Dan lebih hebatnya lagi tadi yang disampaikan Mem Vita juga ada nilai-nilai keislamannya yang merupakan kekhasan SIT ya, sebagai sekolah SIT. Juga yang disampaikan Ustazah Syakiroh agar yang dikerjakan siswa di rumah ada kaitannya dengan peningkatan skill, ada kaitannya dengan hubungan personal antara anak dan kakaknya, adiknya, atau bahkan orang tuanya. Betul banget. Jadi kalau di sini saya garis bawahi yang pertama, karena anak-anak hari ini suka banget mainan sosmed, berarti tugas itu juga bisa dikaitkan dengan sosial media. Contoh, posting hasil gambarnya di sosmed, tag akun ustazahnya, tag akun sekolah, gitu kan keren ya. Jadi konten-konten di Instagram mereka itu isinya konten positif gitu. Jadi mereka juga bisa menebarkan kebaikan melalui akun sosial media. Tadi juga menggunakan TikTok gitu kan. Dan menggunakan aplikasi lainnya yang kira-kira itu dekat dengan siswa gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal atau memberi tugas yang kira-kira itu menyulitkan siswa. Jadi berikan tugas yang itu dekat dengan dunia mereka, dekat dengan hobi mereka gitu Ustazah ya. Bahkan tadi ada hobi-hobi yang terpendam atau potensi terpendam seperti fotografi, ternyata kan luar biasa. Oke, insya Allah itu aja yang kita bahas pada siang hari ini. Alhamdulillah ya, kita dapat pengalaman, dapat pemahaman baru bahwa ternyata KBM daring selain menjadi tantangan yang dalam tanda kutip memusingkan, ternyata juga mengandung banyak hikmah kebaikan gitu ya, bagi siswa dan bagi guru. Jadi anak-anak sekalian yang di rumah jangan sampai mengeluh karena pandemi, karena sejujurnya yang merasa berat atau merasa mendapatkan tantangan atau ujian ini nggak cuma siswa, tapi semuanya, semua elemen, semua lapisan, semua pihak gitu, termasuk guru juga pusing sebetulnya. Tapi gimana lagi, masa guru pusing terus nggak mau ngajar gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, gurunya belajar, siswanya belajar. Pada intinya kita sama-sama menghadapi pandemi ini dengan baik, dengan bijak. Dan yang paling penting adalah jangan sampai meninggalkan belajar hanya karena pandemi. Insya Allah itu aja ya. Terima kasih banyak kepada Ustazah Syakiroh dan Mem Vita atas obrolannya pada siang hari ini. Kita ketemu lagi dalam serial Poles di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.